langsung saja yang pertama. Era masyarakat primitif. Pergeseran dari gaya hidup pemburu ke model pertanian menyediakan pasokan makanan yang lebih aman dan memungkinkan perluasan populasi. Namun, hewan peliharaan tidak hanya menyediakan makanan dan tenaga. Mereka juga membawa penyakit yang bisa menular ke manusia. Orang-orang juga mulai sangat bergantung pada suatu atau dua tanaman, sehingga makanan mereka seringkali kekurangan protein, mineral, dan vitamin. Orang-orang mulai hidup dalam kelompok yang lebih besar dan tinggal di tempat yang sama, sehingga lebih banyak peluang untuk penularan penyakit. Era Hippocrates 460 sampai dengan 377 sebelum Masehi. Pada zaman ini, Hippocrates berpendapat bahwa sakit bukan disebabkan hal-hal yang bersifat supranatural. Terjadinya penyakit ada kaitannya dengan elemen-elemen bumi, api, udara, dan air. Elemen-elemen tersebut menyebabkan kondisi dingin, kering, panas, dan lembab. Kondisi dingin, panas, lembab, dan kering dari bumi berpengaruh pada cairan tubuh, darah, cairan empedu kuning, dan empedu hitam. Pada zaman ini, Hippocrates telah menghubungkan antara kejadian sakit dan faktor-faktor lingkungan dan diet yang mempengaruhi kesehatan. Hippocrates adalah bapak epidemiologi. Dia dianggap sebagai the first epidemiologist, ahli epidemiolog pertama di dunia, karena dialah yang pertama kali mengajukan konsep analis kejadian penyakit secara rasional. Pikiran-pikirannya ditulis dalam 3 bukunya, Epidemic 1, Epidemic 2, dan On Air, Water, and Flesh. Era teori miasma. Pada era ini, penyebab penyakit atau misalnya kolera adalah emanasi material non-organik berupa gas berbau busuk. Miasma diyakini merupakan uap beracun yang dihasilkan dari dekomposisi atau pembusukan organik yang umumnya ditemukan dalam kehidupan. Era jasa trenik atau green dan penyakit infeksi menular. Pada era ini terdapat konsep Seminaria Cantogium oleh Vara Castorius atau Vara Castoro 1478 Masehi. Menurut konsep ini, sakit terjadi karena adanya proses kontak atau bersinggungan dengan sumber penyakit. Deskripsi dan statistik vital populasi dengan metode pengukuran kuantitatif yang pertama kali oleh Jan Graun 1662 Masehi. Graun disebut juga sebagai The Columbus of Biostatistics. Pada masa itu, John Snow 1813 sampai 1858 melakukan observasi mengenai wilayah alamiah penyakit kolera dan bagaimana model transmisi atau penularannya. Snow mengamati bahwa yang pertama, kolera ditularkan dari manusia ke manusia. Yang kedua, penyebabnya adalah sel hidup yang tidak dapat terlihat tapi dapat memperbanyak diri secara cepat. Yang ketiga, transmisi melalui pencernaan atau air. Yang keempat, sumber penularannya berasal dari fases yang infeksius. Snow percaya adanya agen atau kontagion yang menyerang pencernaan melalui mulut dan dapat disebarkan melalui air atau waterborne yang tercemar di tinja. Air sungai yang tercemar ini merupakan medium penularannya. Untuk membuktikan hipotesisnya, Snow menggunakan 3 metode epidemiologi. Yang pertama, membandingkan mortality rate kolera dari wilayah yang berbeda atau studi ekologi. Yang kedua, membandingkan mortality rate dari kelompok individu pengguna suplai air minum yang berbeda atau studi cohort. Yang ketiga, membandingkan sumber air minum pada kelompok kasus kolera dan non-kasus atau studi kasus kontrol.
Galen 129 sampai dengan 199 Masehi. Galen adalah seorang ahli bela tentara Romawi. Ia sering dianggap sebagai the father of experimental physiology. Ia mengembangkan teori Hippocrates dan mengembangkan konsep dua elemen tambahan, di mana status kesehatan berkaitan dengan kepribadian, temperamen atau personality type, dan lingkungan kerja, gaya hidup, prokaryotik atau lifestyle factor. Menurut Galen, penyakit terjadi oleh karena terinfeksi 3 kumpulan faktor, yaitu tubuh, sikap hidup, dan atmosfer. Dapat dikatakan pada masa Galen ini telah ada pemikiran bahwa penyakit terjadi karena dipengaruhi oleh lingkungan dan sikap hidup. Epidemiologi. Pada era ini terjadi perubahan pola kesehatan dan pola penyakit yang berinteraksi dengan demografi, ekonomi, dan sosial. Transisi epidemiologi berkaitan dengan transisi demografi, begitu juga dengan transisi teknologi. Misalnya pergantian dari penyakit infeksi ke penyakit non-medisiasi atau lifestyle disease. Era penyakit non-infeksi dan infeksi baru. Beberapa peristiwa penting pada era ini yaitu: 1. Terdapat konsep penyebab dan akibat ganda. 2. Metode studi epidemiologi diperluas untuk meneliti bukan hanya penyakit infeksi, tapi juga penyakit non-infeksi. 3. Studi observasional dan eksperimental oleh Joseph Goldberg tentang pellagra. 4. Studi kasus kontrol merokok dan kanker paru. 5. Studi cross faktor resiko penyakit kardiovaskuler Framingham. 6. Studi uji lapangan vaksin poliomyelitis pada anak sekolah. 8. Studi jantung Bogalusa. 8. Studi uji pencegahan penyakit jantung Stanford. Baik, yang kedua, definisi epidemiologi. Definisi lain dari epidemiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi atau penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat, serta determinannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengertian epidemiologi di atas terdapat 3 hal pokok, yaitu frekuensi, distribusi, dan determinan masalah kesehatan. Frekuensi yang dimaksud di sini menunjukkan pada besarnya masalah kesehatan yang terdapat pada sekelompok manusia atau masyarakat. Distribusi yaitu pengelompokan masalah kesehatan menurut NAM atau orang siapa yang terkena penyakit, place di mana penyebaran atau jadinya penyakit, dan time kapan terjadinya penyebaran penyakit. Determinan yaitu faktor penyebab dari suatu penyakit atau masalah kesehatan. Ada beberapa definisi epidemiologi menurut para ahli yaitu WHO, Abdul R. Omran 1974, Wilhelm Stanford 1972, Greenwood 1934, dan Ledy 1974, serta beberapa para ahli lainnya. 3. Tujuan epidemiologi. Tujuan dari epidemiologi dalam kehidupan bermasyarakat antara lain yaitu: 1. Ketika masyarakat keracunan massal, dengan penerapan ilmu epidemiologi bisa diselidiki penyebab keracunan tersebut. 2. Untuk mencari tahu hubungan antara karsinoma paru-paru dan asbes, merokok dan penyakit jantung, serta hubungan penyakit dan masalah-masalah kesehatan lainnya. 3. Menentukan apakah hipotesis awal percobaan hewan tetap konsisten dengan data-data epidemiologi. 4. Mendapatkan informasi dan pengetahuan untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan, penanggulangan masalah kesehatan, dan penentuan prioritas kesehatan masyarakat. 5. Mengetahui penyebaran, riwayat rekaman medis alamiah sebuah penyakit ataupun kondisi kesehatan masyarakat. 6. Menerangkan dan mensimulasikan etologi penyakit. 7. Meramalkan reprediksi kejadian penyakit. 8. Mengendalikan penyebaran penyakit dan masalah kesehatan populasi.
4. Manfaat mempelajari epidemiologi. Ada beberapa manfaat mempelajari epidemiologi, yaitu 1. Membuat pekerjaan administrasi kesehatan lebih ringan. 2. Dapat meneliti sebab suatu masalah kesehatan. 3. Bisa menjelaskan perkembangan alamiah suatu penyakit. 4. Bisa menjelaskan kondisi masalah kesehatan. 5. Bisa mengadakan analisa penelitian jalannya penyakit masyarakat dan merubah yang mungkin terjadi. 6. Menjelaskan secara detail dan menerangkan pola penyakit kepada masyarakat. 5. Peranan epidemiologi. Peranan dari epidemiologi dalam kesehatan masyarakat antara lain yaitu 1. Bisa mengadakan analisa penelitian jalannya penyakit masyarakat dan merubah yang mungkin terjadi. 2. Menjelaskan secara detail dan menerangkan pola penyakit kepada masyarakat. 3. Menjelaskan dan menerangkan keterkaitan dinamika penduduk dan penyebaran penyakit. Materi terakhir, ruang lingkup epidemiologi. Berikut ini terdapat beberapa ruang lingkup epidemiologi, terdiri atas 1. Masalah kesehatan sebagai subjek dan objek epidemiologi. 2. Masalah kesehatan pada sekelompok manusia. 3. Pemanfaatan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan.